Ya, Prisa, selain asuransi yang di-cover oleh kantor, kamu punya produk asuransi lain nggak? Ada Wiki. Ada ya? Ini Oke. memang sangat penting ya ngomongin asuransi. Ada juga kan asuransi yang sebagian untuk investasi juga. Betul sekali, unit link begitu ya. Tapi kita kemudian akan membahas informasi mengenai industri asuransi umum ini mencatatkan kinerja positif sepanjang kuartal 1 tahun 2022. Dan berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, premi asuransi umum tumbuh 7,9% year on year menjadi 22,4 triliun rupiah dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Industri asuransi umum mencatatkan kinerja positif di sepanjang kuartal 1 2022. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, premi dicatat asuransi umum tumbuh 7,9% year on year, menjadi 22,4 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, total aset asuransi umum juga masih mampu tumbuh 6,7% secara year on year, menjadi 192 triliun rupiah dari kuartal 1 tahun 2021 yang sebesar 180 triliun rupiah. Sementara itu total investasi tumbuh 8% secara year on year menjadi 90,1 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2022. Hasil investasi naik 5%, laba asuransi umum meningkat sebesar 17% menjadi 2,1 triliun rupiah. Pertumbuhan asuransi umum di kuartal 1 2022 terutama didukung oleh lini bisnis asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan. Pertumbuhan premi dari asuransi umum tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01% secara year on year pada kuartal 1 2022. Kendati secara kuartalan masih terkontraksi 0,96%. Total premi pada kuartal 1 tahun 2022 masih dominasi 3 lini terbesar, yakni asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit. Premi dari lini bisnis asuransi properti memang tercatat masih menyesuaikan atau masih turun 4,4% menjadi 7,52 triliun rupiah. Namun lini tersebut masih menjadi kontributor terbesar di asuransi umum dengan pangsa pasar mencapai 25,5%. Kendati demikian, lini asuransi properti diperkirakan akan bangkit ke depannya. Lalu, bagaimana perusahaan rintisan berbasis membership asuransi dapat memperluas cakupan pasar asuransi di Indonesia? Simak ulasannya hanya di Create Up. Oke, dan tema kita di segmen Creative kali ini pemirsa adalah ulik potensi bisnis startup InsurTech. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Mas Rossi Setio Nugroho, co-founder dan juga VP Product @ray.id. Selamat Oke. pagi. Selamat pagi, Mas Rossi. Selamat pagi. Apa kabar, Mas? Baik. luar Baik. biasa hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di segmen Create Up. Mas Rossi, bagaimana Anda sebetulnya melihat market asuransi di Indonesia sudah seberapa maksimal pertumbuhannya? Oke, tadi kita sempat lihat ya beberapa data tentang performa industri asuransi sendiri. Tapi kalau dilihat tuh memang sekarang tumbuhnya positif ya. Namun kalau kita lihat lagi dari segi penetrasi di pasarnya sendiri, masih sangat banyak ruangan di mana kita bisa memberikan layanan yang lebih untuk masuk ke kantong-kantong pengguna yang selama ini masih belum bersentuhan dengan asuransi, mungkin karena bukan di kota-kota besar atau memang secara literasi finansial masih baru belajar gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat sendiri di Indonesia tadi sudah disebutkan ya beberapa jenis asuransi dan masuknya utamanya untuk asuransi kesehatan sendiri. Untuk pertumbuhannya sendiri mungkin bagus dari segi growth dari marketnya sendiri. Tapi kalau dari kita lihat seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara saja, masih banyak sekali ruangan untuk kita bisa tumbuh. Karena di Indonesia ini kalau secara umum kita lihat ke industri asuransi kesehatan, hanya kurang dari 5% dari penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan pribadi, dibandingkan bahkan dengan negara tetangga kita, Vietnam aja hampir sekitar 14%, di Thailand 25%. Sedangkan kalau misalkan di Singapura sendiri ya hampir 50% dari penduduk Singapura itu selain punya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, seperti mungkin kalau di Indonesia BPJS ya, itu asuransi pribadinya itu untuk kesehatan mencapai 50%. Jadi sebenarnya untuk ruangan untuk asuransi kesehatan ini untuk tumbuh tuh masih sangat besar sekali untuk di Indonesia. Oke, dan bagaimana potensi yang sudah dijelaskan oleh Mas Rossi tadi ini sudah digarap oleh ray.id?
Oke, kalau kita selama ini mungkin tahu asuransi biasanya lebih menyasar ke pasar menengah ke atas ya, di mana sebenarnya ada banyak sekali nih orang Indonesia yang baru masuk ke kelas menengah saat ini dan mungkin lagi menuju kelas menengah yang secara kemampuan tuh mereka mungkin udah mulai memikirkan tentang proteksi diri mereka, namun untuk harganya mungkin kalau mereka harus membayar sangat besar ke depan, di depan gitu, mereka agak keberatan. Tapi di Ray ID ini yang kita lakukan berbeda adalah cara untuk mendapatkan perlindungannya semudah kita langganan di layanan streaming gitu ya. Jadi bisa dibayar bulanan dan juga ada banyak sekali fitur-fitur yang kita masukkan ke dalam Ray ID ini untuk mempermudah mereka mendapatkan layanan kesehatan gitu, seperti layanan chat dengan dokter yang ada langsung dalam aplikasinya, lalu layanan cashless kita yang tidak terbatas pada network tertentu. Jadi kami ingin masuk ke kantong-kantong di daerah yang bukan cuma ibu kota, tapi di daerah lain yang kemungkinan biasanya kan kalau asuransi kesehatan terbatas pada jaringan. Nah, di kami hal ini jadi membuka peluang untuk teman-teman yang mungkin tidak berada di ibu kota untuk juga bisa menikmati kelebihan dari asuransi kesehatan ini. Tetap cashless dan mereka bisa pilih di mana saja. Baik, kalau boleh saya simpulkan, misalnya kalau saya gitu ya, kebutuhan asuransinya bermacam-macam. Ada asuransi kesehatan tok, kemudian ada asuransi yang sekalian investasi, kemudian ada asuransi jiwa. Itu semuanya disatukan, kemudian saya nanti hanya membayar membership kepada Ray.id aja begitu ya. Saya nggak usah repot mikirin bayar satu-satu ke setiap asuransi yang saya miliki. Gitu nggak sistemnya, Mas Rossi? Nah, untuk di Ray itu saat ini kami baru launching 2 minggu lalu, kami fokus ke asuransi kesehatan terlebih dahulu. Kedepannya kami akan memiliki produk-produk yang bermacam-macam ya, seperti untuk life insurance gitu, untuk jiwanya. Nah, sekarang untuk layanan asuransi kesehatan sendiri di Ray, sistemnya seperti itu. Jadi cukup bayar ke Ray, tinggal pilih nanti proteksinya mau apa. Di kita selain rawat jalan, rawat inapnya itu ada berbagai macam. Di Indonesia kan banyak penyakit tropis ya, jadi ada untuk infeksi sendiri, dan juga ada yang hanya mengcover penyakit-penyakit kritis seperti mungkin jantung, kanker seperti itu. Jadi kita pisahkan tersendiri sehingga untuk pengguna mereka bisa lebih leluasa memilih apa yang sebenarnya proteksi mereka butuhkan gitu. Tidak harus ada satu bentuk untuk mereka yang mereka harus ambil yang itu gitu. Jadi mereka bisa memilih yang mereka butuhkan apa, lalu mereka bayarnya cukup satu aja tiap bulan ke Ray. Baik, ya. Lantas sejauh mana saat ini perkembangan dari membership atau member dari Ray ini? Kalau kita karena baru meluncurkan 2 minggu ini ya, jadi kita melihat ada pertumbuhan positif yang sekarang udah ada ratusan orang yang join ke kami gitu, walaupun kami masih baru ya, dan kami melihat memang kami hal ini potensinya masih sangat besar gitu. Buktinya kami masih sangat baru keluar dan udah ada ratusan orang yang tergabung di platform kami saat ini. Oke. Berikutnya yang kemudian saya ingin tanyakan adalah mengenai fitur yang paling banyak digemari begitu ya oleh user sendiri dengan menggunakan Ray ID. Fitur-fitur mana yang digunakan dan ataupun banyak digemari oleh user? Mungkin ada hal yang sedikit berbeda dari Ray dan mungkin perlindungan yang lain ya, karena kami punya platformnya sendiri. Kami ada satu fitur namanya Rayfit, di mana di dalam Rayfit ini orang-orang bisa beraktivitas dan mereka bisa dapat hadiah gitu. Misalkan hari ini saya jalan 10.000 langkah, saya akan dapat koin yang nantinya koin ini bisa saya kumpulkan dan saya tukarkan dengan hadiah yang saya inginkan. Jadi kami punya reward marketplace-nya, nanti pengguna tinggal bisa pilih sendiri. Hal ini sangat disukai orang mungkin karena enak banget nih, saya bisa jalan, nge-track hidrasi minum air saya hari ini berapa, dan saya dikasih hadiah. Kalau di Ray kami ingin mendepankan bahwa selama ini kan orang-orang yang lebih sehat itu bayar preminya tetap ya, tapi di Ray kami ingin kasih tahu ke mereka kalau mereka lebih sehat, itu kalian harusnya tuh dapat harga yang lebih baik, dan ini kami berikan kembali dengan cara memberikan reward kepada orang-orang yang lebih aktif beraktivitas dan jaga kesehatan mereka seperti itu. Jadi hal ini semua orang walaupun tidak sakit jadinya bisa dapat benefitnya, jadi tidak perlu sakit dulu untuk dapat benefit dari Ray. Gitu. Oke, bagaimana cara Ray mendapatkan cuan lah ya? Karena kan ini menjadi sebuah platform
yang memang harus memastikan keberlanjutannya begitu. Selain kemudian beberapa waktu yang lalu mendapatkan pendanaan untuk mendukung operasional perusahaan, bagaimana Ray sendiri memastikan stream revenue yang dapat mendukung sustainability dari bisnis Ray, Mas Rossi? Oke, kalau dari kami tentunya karena kami baru mulai, kami banyak bekerja sama ya dengan institusi yang dekat kaitannya dengan kesehatan gitu, seperti mungkin provider, lalu juga dengan asosiasi gitu, dan kami juga melakukan banyak kolaborasi dengan platform-platform lain yang tujuannya adalah membuka informasi ke banyak orang bahwa oh kita sekarang ada loh, dan untuk misalkan orang yang belum pernah punya asuransi prosesnya mudah, lalu harganya juga terjangkau gitu. Kami ingin menyebarkan ini ke lebih banyak gitu. Jadi kami juga bekerja sama dengan platform-platform lain, dan juga kami bekerja sama dengan memang yang sudah aktif di industrinya seperti provider kesehatan gitu untuk merangkul mereka, karena salah satu tujuan kami di Ray tidak hanya menghadirkan solusi untuk penggunanya saja, tapi juga yang menyediakan layanan kesehatan gitu. Kalau di Ray, kenapa provider itu atau rumah sakit dan klinik suka bekerja sama dengan kami, karena begitu pasiennya pulang, kami juga berikan pembayarannya tepat di waktu itu. Jadi kami juga ingin ngasih solusi nggak cuma ke pengguna, tapi juga ke yang selama ini menghadirkan layanan kesehatan buat penggunanya gitu. Jadi mereka juga dapat untung kalau misalkan kerja bareng bersama Ray gitu. Oke, semoga sukses selalu untuk ray.id gitu ya. Bagaimana memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang cepat dan juga tanggap, nggak berbelit-belit gitu, Wiki ya. Karena layanan yang kemudian dihadirkan oleh Ray sendiri dengan sistem membership ini akan membuat lebih praktis, dan ini juga pada ujungnya akan menaikkan ataupun meningkatkan akses dari masyarakat terhadap produk-produk asuransi. Mas Rossi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi, Mas Rossi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, semoga ini pemirsa bisa menjadi inspirasi untuk Anda dalam memulai bisnis maupun juga karir ya. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Betul, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Samodatu pamit undur diri and See you in the morning.